Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1B, tata tertib dalam persidangan. 1. Setiap pengunjung di ruang persidangan wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 2. Setiap pengunjung wajib berpakaian sopan di persidangan, tidak bertopi. 3. Pengunjung dilarang merokok, makan, membaca koran di ruang sidang. 4. Pengunjung dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang sidang. 5. Pengunjung tidak berkenan menerima menghubungi dengan menggunakan HP saat persidangan. 6. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam maupun bahan peledak, benda yang dapat membahayakan di dalam persidangan. 7. Dilarang membawa anak di bawah umur ke dalam ruang persidangan. 8. Dilarang keluar masuk pada saat persidangan. 9. Pengambilan gambar atau foto atau merekam di ruang sidang izin majelis hakim atau hakim. 10. Siapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan atau tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas perintahnya, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Pasal 218 ayat 2 KUHP. 11. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud ayat 3 bersifat suatu tindak pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Pasal 216 ayat 3 KUHP. Praktek sidang peradilan dalam nomor perkara 4/B/2024 Pengadilan Negeri Cirebon dengan nama terdakwa Ilyas bin Fulan, Senin 4 November 2024. Silakan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memasuki ruang sidang. Apabila majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang peradilan Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 4/PIB/2024 Pengadilan Negeri Cirebon atas nama terdakwa Ilyas bin Fulan dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Untuk penuntut umum, apakah terdakwa bisa dihadirkan di persidangan? Bisa, yang mulia. Silakan untuk bisa dihadirkan di persidangan. Silakan untuk terdakwa memasuki ruang persidangan. Baik, saudara terdakwa, saya akan menanyakan identitas Anda terlebih dahulu. Nama terdakwa siapa? Iya. Tempat tanggal lahir? Cirebon 6 April 2004. Kewarganegaraan? Indonesia. Agama? Islam. Pekerjaan? Guru. Jenis kelamin? Laki-laki. Saudara terdakwa, apakah saudara saat ini didampingi penasihat hukum saudara? Iya, yang mulia. Penasihat hukum terdakwa, apakah saudara membawa surat kuasa hukum terdakwa dan kartu tanda advokat milik Anda? Membawa, yang mulia. Bisa ditunjukkan?
Saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Siap. Baik, ibu saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa sampai saat ini pernah ditahan apa belum? Sudah yang mulia. Dari kapan Anda ditahan? Juli 2024. Tanggal? Tanggal 4. Sampai saat ini Anda masih ditahan? Iya yang mulia. Untuk penuntut umum, apakah sudah siap membacakan surat dakwaan? Siap yang mulia. Sebelum itu, apakah terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Sudah siap mendengarkan dakwaan? Siap. Kalau begitu, untuk penuntut umum bisa membacakan surat dakwaannya. Surat dakwaan dituju kepada saudara Ilyas bin Fulan. Identitas terdakwa: nama Ilyas bin Fulan, umur 20 tahun, tempat tinggal Cirebon, 6 April 2004. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal desa Asli Jepura, Kecamatan Asli Jepura, Kabupaten Cirebon. Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru. Bahwa terdakwa Ilyas bin Fulan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya dalam bulan 2024 bertempat Jalan Merpati, Gang 8 nomor 25 ayat nomor 4 ada 10 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Jamukti, Kota Cirebon, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam era hukum pengadilan negeri Cirebon telah mengambil suatu barang milik orang lain dengan maksud menguasai barang sepenuhnya dengan melawan hukum. Perbuatan yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 terdakwa Ilyas sedang pergi berjalan-jalan menggunakan sepeda motor dan Jupiter warna marun dengan nomor polisi E4489CK ke arah Kota Cirebon. Bahwa selanjutnya terdakwa Ilyas sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di daerah rumah saksi Ahmad Irzan yang beralamatkan Jalan Merpati Gang 8 nomor 25 ayat nomor 4 ada 10 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Jamukti, Kota Cirebon, melihat 7 ekor burung di dalam sangkar atau kandang yang tergantung di daerah rumah tersebut. Kemudian terdakwa menunjukkan sepeda motor Jupiter warna merah marun dengan nomor polisi E4489CK lalu memarkirkannya di pinggir jalan raya. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya sambil melihat situasi sekitar. Terdakwa kemudian berjalan menuju rumah yang ada 7 ekor burung beranjangan beserta sangkarnya warna putih yang terbuat dari besi yang tergantung di teras rumah yang ada 7 ekor burung. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 ekor burung beranjangan beserta sangkarnya warna putih yang terbuat dari besi yang tergantung di teras rumah. Terdakwa lalu menggunakan tangan kanan menuju sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor dan terdakwa membawa menggunakan tangan kiri keluar dekat rumah saksi Ahmad Irzan. Kemudian terdakwa membeli tali rafia dan sebungkus rokok. Terdakwa lalu menggunakan tali rafia untuk mengikat burung beserta sangkarnya di belakang nyamuk pengaduan. Lalu terdakwa menyalakan motornya untuk kembali pulang ke rumahnya. Bahwa sekitar pukul 23.50 saksi Ahmad Irzani yang mengetahui burung miliknya telah hilang, lalu saksi Ahmad Irzani sempat menanyakan kesaksian Sanadila binti Suswanto dan saksi di dalam badan Misola yang pada saat itu berada di bawah pengangkatnya tidak jauh dari rumah saksi Ahmad Irzani dan menanyakan perihal 1 ekor burung yang hilang, dan saksi melihat ada seseorang membawa burung seperti yang saksi Ahmad Irzani miliki. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 ekor burung beserta sangkarnya untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan kerugian material kurang lebih sebesar 5 juta rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Pidana. Cukup ya, ya. Untuk terdakwa, apakah sudah mengerti isi surat dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut umum? Sudah yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan ekspresi? Untuk itu saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Untuk penasihat hukum, terdakwa apakah akan mengajukan ekspresi? Tidak yang mulia. Karena tidak mengajukan ekspresi, sidang selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi. Sidang selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi. Untuk penuntut umum, apakah saksi sudah siap untuk dihadirkan? Siap yang mulia. Kalau begitu, terdakwa bisa duduk di samping penasihat hukum saudara. Untuk penuntut umum ada berapa saksi yang dihadirkan? 3 orang. Silakan untuk bisa dihadirkan ke persidangan. Para saksi apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Sudah siap memberikan kesaksian? Siap yang mulia. Untuk saksi pertama, saya ingin bertanya identitas saksi pertama terlebih dahulu. Saksi pertama namanya siapa? Ahmad Irzani. Alamat? Jalan Merpati, Kelurahan Kecapi. Pekerjaan? Guru. Di sini sebagai saksi apa? Saksi korban.
Tidak. Namanya siapa? Hansa Nabila. Alamat? Jalan Merpati. Pekerjaan? Berjualan di warung. Untuk para saksi, agama kalian apa? Islam. Ada hubungan keluarga tidak dengan terdakwa para Tidak. saksi? Tidak ada yang mulia. Ada hubungan pekerjaan? Tidak ada yang mulia. Jadi sudah siap memberikan kesaksiannya? Siap. Untuk petugas kerohanian bisa mempersiapkan diri. Silakan para saksi bisa berdiri untuk semua. Untuk hakim anggota 1 silakan untuk mengumumkan para saksi. Untuk para saksi, mohon dengarkan dan dukung apa yang saya katakan. Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya yang tiada lain daripada yang sebenarnya. Cukup. Dan para saksi bisa duduk kembali. Saksi pertama, kapan terakhir kali saksi merasa burung peliharaannya telah dicuri? Pada malam hari jam 22.40 Di mana itu lokasinya? di depan rumah Di mana itu? di Jalan Merpati. Selain dari korban, apakah ada saksi lain yang melihat kejadian pas pencurian? Ada di sana. Di samping saya ada penjual warung dan Mas Rizal tetangga saya. Untuk hakim anggota 1 silakan bisa bertanya kepada para saksi yang lain. Saksi 2, pada jam berapa Anda melihat kronologi tersebut? Izin menjawab yang mulia, untuk kronologinya yang pasti saya tidak melihat dengan mata kepala saya sendiri. Tapi saya lihat dari terdakwa membawa burung dengan sangkarnya, kemudian mampir di warung dan pas kebetulan pada saat itu saya sedang di warung mengopi. Untuk kronologinya yang sebenarnya memang saya tidak melihat secara langsung. Baik, saksi yang ketiga, Anda mengetahui hal tersebut pada saat apa? Pada saat malam jam 23.50. Lalu apa yang dilakukan oleh terdakwa? Pada malam itu, terdakwa menghampiri warung saya dengan membawa burung dengan sangkarnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Lalu terdakwa membeli rokok dan juga tali rafia di warung saya. Kemudian tali rafia tersebut diikatkan pada sangkar burungnya, lalu diletakkan di punggung terdakwa. Namun sebenarnya saya juga kurang tahu kalau burung tersebut milik korban. Untuk terdakwa, apakah yang disampaikan para saksi benar atau ada yang salah? Iya benar. Berarti tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Untuk penuntut umum, ada yang ingin ditanyakan atau tidak untuk para saksi? Ada yang mulia. Silakan. Untuk saksi korban, apakah sebelumnya Anda tahu siapa yang mencuri burung Anda? Tidak tahu. Berapa ekor burung yang dicuri terdakwa? 1 ekor. Dan apa jenis burung tersebut? Jenis burung berang jalan. Lalu pertanyaan untuk saksi, apakah Anda tahu kerugian yang dialami oleh saksi korban? Untuk nominal pastinya saya tidak mengetahui, karena saya bukan pengoleksi burung. Mungkin ketika burung tersebut dijual bisa kita taksir dengan harga kisaran 3 juta rupiah. Baik, terima kasih yang mulia. Oke, untuk penasihat hukum, terdakwa apakah ada pertanyaan untuk para saksi? Tidak ada yang mulia. Oke. Oke, kalau tidak ada, apakah ada saksi lagi yang dihadirkan untuk penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Oke, kalau begitu untuk para saksi, terima kasih sudah memberikan kesaksiannya dan berkenan datang ke pengadilan. Apabila ada yang dibutuhkan bisa ditunjuk di panel kembali. Untuk para saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Baik, untuk penasihat hukum, terdakwa apakah ada saksi yang akan dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Baik, kalau begitu acara selanjutnya yaitu pemeriksaan terdakwa. Untuk terdakwa silakan kembali ke kursi pemeriksaan. Baik, untuk hakim anggota 2 bisa mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Baik, terdakwa lihat kapan Anda mengambil burung tersebut? Jam 23.30 sekitar jam segitu yang punya. Barang apa yang Anda ambil? 1 ekor burung kerajangan
beserta sangkalnya berwarna putih. Apakah saudara tahu siapa pemilik gunung tersebut? Tidak tahu yang mulia. Apakah Anda tahu perbuatan Anda melawan hukum? Tahu yang mulia. Baik, cukup. Untuk terdakwa, bagaimana kronologi kejadian pertama? Apakah Anda sudah biasa bermain di rumah korban atau tidak sama sekali? Saya baru pertama kali yang mulia. Ada tujuan apa dan ada alasan apa Anda ke sana? Saya hanya ingin main yang mulia dan tidak ada tujuan untuk mencuri. Kemudian mengapa Anda melakukan tindakan pencurian? Yang pertama karena keadaan ekonomi, yang kedua karena ada kesempatan, dan yang ketiga itu karena saya tahu burung itu harganya mahal, maka dari itu saya ambil yang mulia. Oke, untuk penuntut umum apakah ada yang ingin ditanyakan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Silakan. Apakah terdakwa sebelumnya sudah mengetahui jenis-jenis burung? Sedikit paham. Waktu kejadian Anda menggunakan motor apa? Saya menggunakan motor Jupiter dengan nomor polisi E4489CK, warnanya merah marun. Setelah kejadian pencurian, Anda kemana? Saya ke rumah, Apakah burung itu langsung dijual atau disimpan di rumah? masih di rumah. Berarti setelah kejadian pencurian langsung pulang ke rumah sampai pagi. Setelah itu saya ke warung dulu untuk membeli tali untuk mengikat sangkar burung ke tubuh saya, dan membeli rokok juga. Setelah itu pulang ke rumah. Burung itu dijual ke siapa? Belum sempat dijual Belum sempat dijual, kenapa? karena sudah tertangkap. Baik, cukup yang mulia. Untuk penasihat hukum terdakwa apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah terdakwa menyesali kejadian tersebut? Menyesal. Bagaimana kronologi kejadian tersebut? Kronologinya sekitar 19.00 saya keluar dari rumah dari desa Astana Dapura menuju ke arah kota Cirebon dengan menggunakan motor Jupiter warna merah marun dengan nomor polisi E4489CK ke arah kota Cirebon tanpa ada tujuan sama sekali. Kemudian saya sampai di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Pati, Kelurahan Kesapi, kota Cirebon. Saya melihat 2 ekor burung yang salah satunya itu burung berajangan yang saya kira itu harganya mahal. Kemudian saya berhenti di pinggir jalan, kemudian memarkirkan motor saya dan mengambil burung tersebut. Seperti itu. Berapa burung yang kamu curi? 1. Cukup yang mulia. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baiklah, karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi untuk penuntut umum, apakah tuntutannya sudah siap untuk dibacakan? Belum. Karena tuntutan belum bisa dibacakan, maka sidang kami tunda selama 1 minggu. Demikian sidang hari ini Senin 4 November 2024 kami rasa cukup dan ditunda selama 1 minggu. Jadi pada tanggal 11 November tahun 2024 dengan agenda pembacaan tuntutan. Untuk itu kami beritahu kepada penuntut umum untuk menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada saat persidangan yang akan datang, dan untuk penasihat hukum terdakwa untuk bisa hadir di persidangan yang akan datang. Demikian sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Sidang kedua dengan nomor perkara 4/B/2024 Pengadilan Negeri Cirebon. 2. Dengan nama terdakwa Ilyas bin Fulan. 3. Senin 11 November 2024. 4. Silakan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memasuki ruang sidang. Apabila majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pengadilan
Peradilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan pengadilan perkara pidana nomor 4/B/2024 Pengadilan Negeri Cirebon atas nama terdakwa Ilyas bin Fulan dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk terdakwa bisa dihadirkan penuntut umum. Silakan terdakwa untuk menduduki bangku pemeriksaan. Baik, terdakwa dalam keadaan sehat. Sehat yang mulia. Oke, karena sesuai sidang minggu lalu, sidang hari ini membacakan tuntutan. Untuk jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan tuntutannya? Siap yang mulia. Sebelum itu, untuk terdakwa sudah menerima salinan tuntutan. Sudah yang mulia. Kalau begitu, untuk penuntut umum bisa membacakan tuntutannya. Tuntutan untuk terdakwa. Terdakwa Ilyas bin Fulan, tempat tanggal lahir Cirebon nomor 20 tahun, tanggal lahir 6 April 2004, jenis kelamin laki-laki, kawasan Indonesia, desa asli Pulau Kecamatan Asli Jayapura Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMA, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain di teras rumah yang beralamat Jalan Merpati dan Nomor 25A nomor 4 RW 10, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Cirebon, Cirebon. Sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa hanya sendiri bahwa barang terdakwa ambil yaitu berupa satu ekor burung jalan dengan sangkatnya, bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik burung tersebut, bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada niatan, hanya saja ada kesempatan, dan pada saat itu sedang menghidupkan uang. Barang bukti yang ada yaitu satu ekor burung jalan dengan sangkatnya, satu unit sepeda motor Jupiter warna merah marun dengan nomor polisi E4489CK. Kali lagi dengan panjang kurang lebih 4 meter. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum. Karena itu dapat diamankan untuk memperkuat pembuktian. Dan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya. Dengan demikian barang bukti tersebut sebagai alat bukti penuntut sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 huruf D KUHP berdasarkan fakta-fakta yang tertuangkan dalam persidangan baik dalam keterangan saksi-saksi, surat petunjuk keterangan terdakwa sendiri, serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka diperoleh fakta-fakta umum sebagai berikut. Bahwa terdakwa Ilyas pada hari Rabu 4 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di teras rumah saksi Ahmad Izzani Mahfud yang beralamatkan Jalan Merpati Gang 8 nomor 25A nomor 4 RW 10, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Cirebon, Kota Cirebon, telah melakukan tindak pidana yaitu telah mengambil barang sebelumnya atau sebagian kepunyaannya orang lain dengan melawan hukum. Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang beralamatkan Desa Astana Jayapura, Kecamatan Astana Jayapura, Kabupaten Cirebon dengan mengendarai sepeda motor Jupiter merah marun dengan nomor polisi E4489CK dengan yang berjalan namun ketika melintas lokasi kejadian ada kesempatan untuk mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya berupa burung. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa menyatakan terdakwa Ilyas bin Fulan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Jumal penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ilyas bin Fulan dengan pidana penjara 1 tahun 3 bulan dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa satu ekor burung jalan dengan sangkatnya, satu unit sepeda motor Jupiter warna merah marun dengan nomor polisi E4489CK kali lagi sepanjang tahun 4 meter dikembalikan kepada pemilik saksi Ahmad Izzani Mahfud. Kali lagi sepanjang 4 meter dilakukan dimusnahkan, menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya penjara sebesar Rp5.000. Demikian dilakukan hari ini kami bacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim Muka Persidangan Pengadilan Negeri Cirebon dalam sidang pada hari Senin tanggal 11 November 2020. Cukup yang mulia. Baik, terdakwa sudah mengerti yang tuntutan dari penuntut umum. Mengerti yang mulia. Dituntut 1 tahun dan 3 bulan dikurungi selama masa tahanan. Apakah terdakwa akan mengajukan pembelaan? Saya akan berdiskusi yang terlebih dahulu dengan penasihat hukum saya. Oke, silakan bisa kembali kepada petugas.
penuntut umum saudara. Baik, bagaimanakah saudara terdakwa akan mengajukan pembelaan? Tidak akan mengajukan pembelaan yang mulia. Tidak akan mengajukan pembelaan ya, berarti menerima tuntutan dari penuntut umum. Menerima. Baik, karena penuntut umum telah membacakan tuntutannya dan terdakwa tidak ada pembelaan, maka sidang kami tunda selama 1 minggu untuk mendiskusikan putusan bersama majelis. Maka sidang hari ini tanggal 11 November 2024 ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Sidang ketiga dalam nomor perkara 4 /PIT/B/2024 Pengadilan Negara Cirebon. 2. Dengan nama terdakwa Ilyas bin Fulan. 3. Senin 19 November 2024. Silakan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memasuki ruang sidang. Apabila majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 4/PIT/B/2024 Pengadilan Negeri Cirebon atas nama terdakwa Ilyas bin Fulan dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk terdakwa bisa dihadirkan penuntut umum. Silakan terdakwa masuk ke ruang sidang. Baik, karena hari ini sidang pembacaan putusan, apakah terdakwa siap mendengarkan putusan hari ini? Tidak siap yang mulia. Baik, putusan akan saya bacakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan masalah pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa: nama Ilyas bin Fulan, tanggal lahir Cirebon, umur 20 tahun. Baik, karena hari ini sedang pembacaan putusan, apakah terdakwa siap mendengarkan putusan hari ini? Sudah siap yang mulia. Baik, putusan akan saya bacakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan masalah pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa: nama Ilyas bin Fulan, tempat tanggal lahir Cirebon, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir Cirebon 6 April 2004, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tanggal Desa Astana Japura, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, agama Islam, pekerjaan buruh. Mengadili dan menyatakan bahwasannya terdakwa Ilyas bin Fulan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntutan umum menjatuhkan terdakwa Ilyas bin Fulan dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang diajukan, menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan, menyatakan barang bukti yaitu 1 ekor burung beranjaman beserta sangkanya dan telah dikembalikan kepada korban. Kemudian membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000. Demikian putusan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi para hakim anggota tersebut.
baik karena tuntutannya 1 tahun dan 3 bulan dari terdakwa memiliki hak untuk mengirim, menerima, menolak atau pikir selama 7 hari. Dengan demikian pemeriksaan perkara pidana nomor 4/2024/PN Cirebon dengan terdakwa Ilyas dinyatakan selesai dan sedang menyatakan